Ngobrol bareng Patriot. Oke, kita sudah masuk pada Uniwara Talk yang ketiga untuk seri Uniwara Talk Ngobrol bareng Patriot di Universitas PGRI Wiranegara. Terus terang hari ini saya cukup tegang ya, agak tegang gitu ya, karena biasanya saya ini berhadapannya dengan mahasiswa, dengan adik-adik yang lucu-lucu gitu ya. Sekarang ini saya menggantikan Bung Holil untuk seri Uniwara Talk yang serius-serius gitu ya, yang serius-serius. Ngobrolnya agak serius, tapi saya usahakan saya santai aja ya. Kalau terlalu serius nanti dikira rapat RT gitu ya, Pak ya. Jadi kita santai aja. Kali ini kita kedatangan tamu agung, bahwa universitas itu sebenarnya kunci utamanya ada di alumni, gitu ya. Universitas itu kunci utamanya ada di alumni, gitu. Jadi maka dari itu salah satu kegiatan Uniwara Talk ini adalah untuk mengundang para alumni kembali ke kampus Uniwara untuk ngobrol tentang bagaimana kiprahnya dalam masyarakat, kehidupannya setelah lulus dari Uniwara. Kali ini kita kedatangan dua alumni kita yang luar biasa, dan sesuai dengan perhelatan pada hari ini tanggal 25 November adalah harinya para guru. Nah, maka kami datangkan di sini adalah alumni yang benar-benar sudah jadi guru. Nah, sudah tidak bisa dilakukan lagi, bahwa Pasuruan ini kebanyakan, bahkan rumornya saya tidak tahu pasti ya, karena saya juga baru di Uniwara juga. Di 2015 saya hadir di sini. Katanya, rumornya, Pasuruan kota kabupaten itu kebanyakan lulusan gurunya adalah dari STKIP PGRI Pasuruan. Apa benar ya? Benar. Nah, seperti itu. Jadi ya kalau mungkin tidak seluruhnya, mungkin sebagian besar gitu ya. Karena memang kalau tanya kampus keguruan di Pasuruan ya STKIP PGRI Pasuruan dahulunya, yang sekarang sudah menjadi Universitas PGRI Wiranegara. Oke, selamat datang saya sampaikan kepada Bapak Muhammad Amin, SPD MPD, kemudian juga Bapak Ahmad Suprayitno SPD. Beliau berdua adalah dua alumni Uniwara yang sudah jadi guru. Bapak Muhammad Amin ini mungkin sudah sangat familiar bagi teman-teman yang sudah jadi guru gitu ya, sudah tidak asing lagi. Bahkan beliau tadi begitu masuk ke sini langsung kenal semua gitu ya, sudah kenal semua. Siapa tidak tahu Pak Amin ini ya. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pasuruan, juga saat ini menjadi Ketua PGRI Kota Pasuruan untuk periode 2020-2025. Nah, di sebelah kanan saya ada Pak Ahmad Suprayitno, yakni Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Lekok, benar nggih? Oke, selamat datang kepada Bapak-bapak. Nah, mungkin kita mau tanya dulu sebelum masuk ke materi yang agak serius obrolannya. Mungkin saya ingin bertanya dulu, sejak kapan jadi guru? Mungkin bagi Mas Ahmad, Mas apa Pak ya nanya? Mas, kelihatannya lebih muda Pak Ahmad ya daripada saya gitu ya. Pak dah, memang Pak Kepala Sekolah, saya cuma guru biasa ya. Pak Kepala Sekolah ini dari SMK Muhammadiyah kok. Sejak kapan Pak jadi guru? Jadi guru ini saya sebelum lulus dari STKIP. Jadi sambil kuliah saya juga sambil mengabdi untuk belajar mengajar jadi guru. Itu sejak tahun 2013. Kala itu masih semester? Kala itu saya masih semester, mau beranjak semester 4 seperti itu. Waduh, semester 4 sudah jadi guru. Masih dini sudah belajar untuk jadi guru. Okay. Itu pengalaman yang saya alami, dan itu pun berjalan sampai saat ini. Okay. Dari 2013 masih semester 4 sudah jadi guru. Ayo teman-teman yang sekarang semester berapa? Mas Randy semester berapa Mas Randy? Semester 3 sudah jadi guru ya? Iya juga, Mas Randy juga guru. Memang luar biasa. Mahasiswa Uniwara itu memang kebanyakan sudah dari lahir sudah ditakdirkan itu jadi guru mungkin ya.
gitu. Nah, oke, sekarang kita tanya ke Pak Amin. Dari tahun? Ya, hampir sama. Malah kalau saya ini lulus SMA, sudah jadi guru. Jadi tahun 1984. Kuliah. Iya, jadi di situ saya udah mulai karena saat itu ya karena untuk sekolah-sekolah di negeri itu memang gurunya sudah lengkap semuanya. Tapi kalau ada sekolah swasta masuk pagi itu memang kesulitan gurunya kan. Nah, akhirnya saya salah satunya yang juga merangkap ya akhirnya ya juga di tenaga TIPU dan sebagainya. Tetapi karena saya punya kemampuan tertentu, maka saya ditugaskan juga. Untuk jadi Itu tahun 84. 84. Ya. Kita belum lahir ya. belum direncanakan mungkin Pak, luar biasa. Dan saya baru masuk kuliah itu tahun 86. 86 masuk kuliah. Ya. 86 dan lulus tahun 90. 90. Itu Ya, di prodi D3 Matematika. D3 Pendidikan Matematika. Di STKIP PGRI 1. Dan Hmm. alhamdulillah lulus tahun 90 lulus, ijazah belum keluar, bisa ikut tes pegawai negeri dan lulus. Alhamdulillah. Ya. Langsung. Tahun 91 terima SK pegawai negeri. Subhanallah. Tahun Semoga menular Pak ya. Amin gitu ya. Dari Iya. tahun 80-an sudah jadi guru, 91 setelah menerima sebelum menerima ijazah belum, bahkan belum di wisuda sudah ada Sudah ada tes ya. Tes itu alhamdulillah kok lulus, sekali tes dan langsung lulus. Itu alhamdulillah luar biasa yang nikmat yang berikan Allah pada saya sehingga itu bisa menambah saya semangat menjadi guru. Oke. Kalau Pak Ahmad tadi dari prodi Saya dari prodi Bahasa Indonesia. Bahasa Dari Indonesia Bahasa Indonesia itu masuk di tahun 2012. 2012. Lulus di tahun 2016. Jadi jauh sebelum saya kenal dengan yang namanya pandemi COVID ini. Iya. Jadi sebelum itu alhamdulillah pas waktu wisuda bisa disaksikan oleh beberapa sanak kerabat yang dekat dengan saya. Kebetulan waktu itu bisa mendampingi pas waktu wisuda. Dan adik saya yang ada di Uniwara ini, tapi sebelum itu masih belum jadi Uniwara, masih STKIP, STIP PGRI Pasuruan. Nah kebetulan adik saya itu yang ada di sini, ada di PGRI, STKIP, pas waktu musimnya sudah pandemi. Pandemi. Berarti tahun wisuda tahun 2019 atau 2020 itu ya. Jadi itu lulusan adik saya pas di sini. Oke. Tadi intinya kan sudah jadi guru bahkan sejak sebelum lulus kuliah. Oke. Saya jadi penasaran. Ini cita-cita apa takdir? Monggo, Pak Ahmad. Jadi seperti ini Pak ya, saya pernah dulu entah salah ucap atau bagaimana ya. Waktu saya kecil masih SD, saya melihat sosok guru itu adalah sebuah kebanggaan bagi saya pribadi. Jadi saya rasa itu kalau jadi guru itu luar biasa. Jadi kecil itu hati kecil saya di dalamnya sudah berbicara. Semoga nanti kalau besar saya bisa jadi guru. Nah, dengan itu apakah memang dengan rumor orang Jawa, istilahnya itu ada wali yang lewat, akhirnya diamini, ya akhirnya terkabulkan. Seperti itu Pak ya. Dan jauh sebelum itu saya masuk ke sini ini di Uniwa, di STKIP. Memang tidak ada keinginan lanjut kuliah. Rencana dulu itu kan saya latar belakang background dari pondok pesantren. Kebetulan pondoknya beliau Wakil Bupati Kiai Abdul Mujib Imron. Saya alumni dari Alias ini. Lulus dari Alias ini orang tua tanya, mau dilanjutkan kemana? Kuliah atau mondok? Ini penawaran yang sebetulnya sih kurang begitu bebas. Sejatinya orang tua itu menginginkan adalah kuliah. Saya pribadi menginginkan mondok. Nah, seperti itu Pak ya. Pas kebetulan tetangga samping rumah itu kuliah juga. Pas waktu saya kepada orang tua saya menjawabnya mau mondok. Kebetulan ada tetangga yang menyapa, tanya saya mau lanjut kemana. Orang tua saya dengan judis menjawab itu mondok katanya. Seperti itu Pak. Sebetulnya hati kecil orang tua saya itu ingin
saya itu mengikuti jejak orang tuanya abah saya. Artinya mbah saya juga jadi guru. Beliau itu guru, dan saya ingin dikader menjadi sosok guru sama seperti mbah saya. Itu keinginan orang tua. Jadi waktu itu saya ingin mengabulkan untuk kuliah. Akhirnya saya izin berangkat ke Malang, mau kuliah di Malang tanpa sepengetahuan orang tua. Karena waktu itu inginnya kuliah, akhirnya saya permisi, Pak, mau berangkat kemana? Mau ke Malang. Loh, kok jauh? Bilangnya mau kuliah, gitu. Saya disuruh kuliah, saya mau ke Malang, mau kuliah, gitu loh. Jadi tidak usah minta bekal sangu atau apa saku, jadi langsung saya berangkat, minta doanya gitu saja. Pas waktu itu ke Malang. Akhirnya setelah pulang dari Malang, orang tua tidak setuju, malah dilempar ke sini. Kuliah yang dekat aja. Kuliah yang dekat. Jadi artinya ini tidak lain adalah salah satu bentuk takdir. Kan seperti itu ya. Kalau seandainya saya kuliah di Malang, belum tentu saya jadi guru. Padahal saya sudah disiapkan sebagai guru. Akhirnya disuruh kembali dekat-dekat di Pasuruan sambil bantu-bantu orang tua di rumah. Seperti itu, Pak. Oke, cita-cita yang sudah sempat diutarakan, kalau orang Jawa kerentak hati ya, kerentak hati itu mulai dari SD, kemudian didukung oleh adanya takdir, sampai nyampe ke Uniwara atau yang dulunya STKIP Negeri Pasuruan, kemudian jadilah guru. Itu teman-teman jawabannya. Oke, sekarang ke Pak Amin, cita-cita atau takdir, Pak? Takdir, Pak. Mengapa begitu? Karena memang tidak pernah terbesit saya itu jadi guru. Jadi dulu setelah lulus SMP, setelah lulus SMA, inginnya itu terjun di pertanian. Tapi semuanya tidak terlaksana itu. Nah, salah satunya saya harus ingin sewu karena memang saya sudah sangat berterima kasih kepada kedua orang tua saya. Yang orang tua saya itu tidak lulus SD semuanya, tapi bisa menyekolahkan anak minimal sampai SMA. Itu luar biasa menurut saya. Sehingga saya memang tidak menuntut untuk bisa kuliah. Sehingga saya juga bekerja macam-macam. Nah, ternyata salah satunya akhirnya saya ada masuk di salah satu lembaga pendidikan, yaitu SMP Muhammadiyah 1 Pasuruan. Itu yang salah satunya akhirnya membentuk saya tadi itu. Nah, kalau saya ini kalau bisa kuliah kan bisa jadi guru. Kalau tidak maka ya tugas saya ya TU, tugas saya ingin menjadi mantu yang lain-lain itu. Tapi kalau saya pada kuliah maka saya akan bisa jadi guru. Maka 3 tahun setelah itu maka saya bisa mendaftar di STKIP ini. Ambil kesempatan, Pak ya. Iya, baik, Pak ya. Mengapa? Alhamdulillahnya ya saya tadi itu. Jadi kami terkait dengan kuliah ini, alhamdulillah ya secara mandiri bisa kami biayai sendiri dengan kerja tersebut. Sudah sampai lulus ya alhamdulillah itu. Bahkan saya itu belum lulus sudah menikah, Pak. Jadi saya itu lulus 90, saya menikah tahun 89. Sehingga tahun 90 saya waktu di wisuda sudah punya anak 1. Iya. Jadi seperti itu. Jadi yang saya lakukan itulah yang menurut saya, saya semangat sekali, otomatis ini ya terus berlanjut dan akhirnya kami pun saat itu ya tak hanya berhenti di D3 ya kan. Jadi karena saya ingin juga bagaimana terkait dengan memberikan motivasi kepada murid-murid saya, maka saya lanjut S1 ya, tahun 96 transfer 96 ya, lulus 98. Setelah itu saya tahun 2012 dengan itu kan berlangsung lama, jadi ngajar macam-macam juga pengalaman itu. Akhirnya karena saya juga pernah dapat tugas ya, dapat penghargaan saya adalah saat itu ada pelatihan kepala sekolah, walaupun saya belum kepala sekolah karena mewakili kepala sekolah yang nggak bisa. Akhirnya saya ada penghargaan ke Australia. Selama seminggu di sana saya ke Australia. Jadi itu mengantar saya, salah satunya akhirnya saya diangkat. Sebelumnya memang sudah lulus tes calon kepala sekolah tahun 2008. 2011 saya ikut dapat penghargaan sebagai peserta terbaik dari pelatihan yang dilaksanakan oleh Sampurna Foundation. Dan itu maka salah satu berupa
Nah, penghargaannya adalah studi banding 1 minggu di Australia, luar biasa. Itu. Nah, akhirnya setelah itu tahun 2012 salah satu penyebab itu akhirnya ada kepala dinas yang, karena setelah saya datang dari Australia tahun berikutnya 2012 itu guru yang dari Australia itu datang ke Pasuruan. Saya harus presentasi ya terkait apa yang saya lakukan, hasil daripada saya pernah studi banding ke Australia. Dan itu salah satunya di situ ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan. Yang itu salah satu akhirnya saya ditugaskan di tahun 2012 itu menjadi Kepala SMP Negeri 5 Pasuruan. Oke, Ya, itu. ya. Nah, Jadi tentu kita sebagai guru, kepala sekolah harus bisa menginspirasi pada teman-teman guru. iya. Iya kan, harus menginspirasi, kalau Benar, tidak nggak benar, bisa. Iya kan, sehingga saya ikut kegiatan macam-macam sekolah dan alhamdulillah bisa mengangkat nama SMP Negeri 5. Iya. Salah satu yang saya lakukan, saya ya pernah jadi kepala sekolah berprestasi tingkat kota juara 1 tahun 2015 dan tahun 2018. Itu terus yang kedua, saya pun untuk menginspirasi guru saya di 2017 saya harus kuliah lagi. Walaupun secara kepangkatan sebagainya sudah tidak ada arti apa-apa, tapi bagaimana saya menginspirasi teman-teman guru saya. Saya yang sudah usia saat itu berarti sudah hampir 54, ya kan? 51, 52, nah tetap kuliah lagi S2. ya kan? Oke. Tahun 2016, lulus 2017. Di Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan. Bahkan ternyata sekarang malah ditagih Pak ya, S2 Pak ya, untuk kepala sekolah ya? Juga tidak sebetulnya, Enggak. tapi lebih diutamakan lah. Itu dalam rangka menginspirasi tadi teman-teman kita. Akhirnya betul ada beberapa teman dari SMP 5 itu yang sekarang akhirnya juga mengambil S2. Oke, itu teman-teman ya. Jadi cita-cita aja nggak cukup dan takdir juga tidak cukup. Butuh usaha, gitu ya. Jadi kalau Pak Amin ini inspirasinya adalah ya jawabannya benar takdir, tapi takdir yang diusahakan, gitu ya. Diusahakan. Gitu. Kalau kemudian tadi kalau kita runtut ke belakang ketika Pak Amin memutuskan untuk ambil S1, ambil diploma Pak ya, ambil diploma pendidikan guru, kalau tidak diambil itu maka ya sekarang mungkin tidak jadi guru, tetap pada posisi di situ-situ aja. Tapi memang kita butuh tekad teman-teman ya. Untuk butuh tekad, butuh keberanian. Ayo, masa depan kita ini ada di tangan kita. Mau apa? Ya sudah, ayo kita pikirkan sekarang. Itu ya teman-teman ya. Nah ini masih mengulik latar belakang dua alumni yang sudah jadi super guru gitu ya. Jadi super guru ini tadi terakhir kita tanya dulu. Ini nih, ini pertanyaan dalam hati sebenarnya ya. Karena saya sempat beberapa orang itu ketemu ngobrol gitu ya tentang guru, katanya kan guru itu gajinya berapa Mas gitu ya, jadikan sampingan aja. Nah pertanyaan saya mungkin Pak Amin dulu, jadi guru untuk Pak Amin ini ya, ini yang utama apa yang sampingan Pak? Yang utama. Jadi kalau kita ngomong apa yang Pak Tristan sampaikan tadi, memang kalau pada saat sebelum adanya sertifikasi guru, memang ya kan. Jadi guru saat itu adalah sampingan. Yang utamanya, alhamdulillah saya ini kan jurusan matematika. Gaji saya dari pegawai negeri dengan saya memberikan privat lebih tinggi dapat privat. Sampai lesi gitu ya. Iya kan? Iya. Nah, itu kalau dulu. Ya kan, jadi antara yang saya terima dari gaji pegawai negeri dengan saya memberikan privat itu lebih tinggi yang dapat dari saat itu. Ya, Kalau sekarang setelah di 2006 itu sudah mulai ada sertifikasi guru karena perjuangan PGRI salah satunya, ya kan? Nah, maka otomatis sekarang ini juga jadi utama. Karena dengan sudah tersertifikasinya guru, maka guru berhak mendapat tunjangan profesi guru. Yang besarnya adalah 1 kali gaji pokok setiap bulan. Dari situlah mungkin akhirnya sekarang jadi yang utama. Iya, sekarang seperti itu. Ini perjuangan salah satunya adalah PGRI yang memperjuangkan undang-undang guru dan dosen. Di dalamnya adalah bagaimana guru itu mendapatkan tunjangan profesi guru. Kalau
Panjenengan? Gitu. Pak Ahmad bagaimana? Sampingan apa utama? Kalau ditanyakan terkait masalah utama atau sampingan, kayaknya itu sepertinya tidak pantas kalau bahasa guru itu hanya sebatas sampingan. Ya, tidak pantas. Kenapa? Di belakang kita itu banyak siswa yang mana banyak wali murid yang menitipkan amanah kepada kita. Nah, itu ya. Kalau seandainya kita jadikan sampingan, terus lantas siapa yang mau ngopeni siswa tadi? Dianggap remeh Nah, kalau seperti itu, sampingan. Pak, ya. Jadi ya, betul apa kata Pak Amin, mengajar jadi guru itu, kalau saya pribadi itu utama. Kalau seandainya saya sudah tidak mampu mengajar dijadikan sebagai utama, biasanya saya istirahat dulu sebentar. Dulu pertama ngajar 1 bulan itu digaji 100.000 saya. 100.000, mohon maaf kalau kecil saya sampaikan, kalau besar saya tutupi. Biar nanti adik-adik mahasiswa khawatir nanti mau jadi guru ngejar itunya, Pak. Iya, nah, gitu ngejar uangnya. Nah, iya. Kalau Iya. kecil nggak apa-apa sebutkan. Iya. Berarti kalau seandainya mau jadi guru itu adalah panggilan hati. Oh, saya siap mau jadi guru, mengabdi. Kan mengabdikan diri, menyampaikan ilmu, kan seperti itu, Pak ya. Saya itu dari 2013 sampai dari 2014 itu ya sampai 2018 saya mengajar. Di situ bahasanya memang mengabdi. Nah, mengabdi tidak separuh-paruh, tidak setengah-setengah. Oke. Jadi seutuhnya mengajar itu saya jadikan yang utama. Dipikir lagi, kalau seandainya nanti saya jadikan sampingan, saya kurang menjunjung guru, begitu Pak ya, kurang menjunjung guru. Akhirnya saya berhenti sejenak, Pak, untuk mengangkat perekonomian. Jadi saya sempat jadi distributor Pertamini, cuman 1 tahun. Itu sebagai pengalaman di luar, yang mana waktu mengabdi jadi guru yang bahasanya tidak seberapa, tapi alhamdulillah bisa mengabdikan diri sepenuhnya tanpa memperhatikan embel-embel segininya itu. Tidak memperhatikan seleri yang segitu itu, Pak. Jadi tetap saya mengabdikan diri, menjunjung tinggi guru, itu saya laksanakan tetap. Setelah saya merasa ingin merubah, waktu itu saya sempat berhenti 1 tahun. Bahkan jadi guru berhenti 1 tahun dulu. Berhenti jadi guru 1 tahun. Akhirnya saya jadi distributor Pertamina. Dan saya kebetulan jadi wilayah Pasuruan waktu itu. Jadi ada tempat penampungan unit Pertamina di Pasuruan itu waktu itu di saya, Pak. Nah, itu cuman berhenti 1 tahun, saya sudah mencapai ke sana. Lah, kemudian saya sampai merasa ada kejenuhan mungkin di mengajar waktu itu, akhirnya saya istirahat sebentar. Saya istirahat sebentar, saya kurang tahu apakah memang lagi-lagi berbicara takdir tersebut, Pak ya. Saya sudah tidak ada keinginan mengajar, tidak ada keinginan mengajar. Tetapi Allah berkehendak lain. Di tahun 2019 akhir mau beranjak ke 2020, lah saya dipanggil oleh SMK Muhammadiyah Dua Lekok. Yang mana sebelumnya saya pernah dipanggil di sekolah sebelah, ditawarkan mengajar, saya sudah nggak ada keinginan untuk mengajar. Tetapi kebetulan pas waktu di SMK Muhammadiyah Dua Lekok, saya mau menolak, ini kesulitan. Saya mau menolak, tidak, saya sekarang lagi berada di zona nyaman. Karena waktu itu per bulannya berapa lah kayak kita hasil penjualan unit Pertamina seperti itu, Pak ya. Jadi saya ditawari lembaga ini saya nolak, ditawari lembaga ini saya nolak. Nah, kebetulan pas SMK Muhammadiyah Dua Lekok, saya tidak menolak sedikit pun. Mau berkata menolak itu berat, karena waktu itu saya dekat dengan teman-teman guru di SMK Muhammadiyah Dua Lekok. Iya. Jadi saya dekat. Mau nolak akhirnya gak enak dengan sendirinya, Pak. Ya, saya masuk nyampe 1 semester. Kebetulan waktu itu nyampe 1 semester, kepala sekolahnya mengundurkan diri. Nah, dilalah kenapa kok saya yang ditunjuk? Padahal usia bergabung di SMK Muhammadiyah Dua Lekok ini hanya 1 semester, belum lengkap 1 tahun, seperti itu ya. Lagi dan lagi kalau berbicara seperti itu ya kembali ke takdir, dan sampai saat ini pun itu adalah yang utama. Tidak ada sampingan. Kalau seandainya ada usaha di luar mengajar, itu adalah sampingannya, Pak.
Ya, bukan gurunya. bukan gurunya. Tetap guru ini adalah yang utama. Biar Oke. nanti kita fokus kepada pendidikannya. Kalau seandainya tidak fokus, jadi apa nanti pendidikannya, kan seperti itu. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban kepada yang kemarin masih ngobrol tentang guru itu jadikan sampingan, Anda salah. Anda salah. Guru itu adalah pengabdian gitu ya. Guru itu pengabdian. Jadi jadikan yang utama karena banyak orang yang menggantungkan anak-anaknya ini tadi untuk dididik oleh kita sebagai guru. Ayo teman-teman yang masih jadi GTT, masih jadi guru Sukwan gitu ya. Ayo lebih serius lagi jadi guru, itu pekerjaan utama. Yang lain yang meskipun gajinya lebih besar adalah sampingan. Jangan lihat gajinya gitu ya. Lihat tugasnya, beban tugasnya. Lihat bagaimana itu menjadi tanggung jawab yang besar bagi kita yang kerja di dunia pendidikan. Oke, itu tadi obrolan kita tentang guru dari sudut pandang latar belakang dua orang narasumber kita, alumni Uniwara yang sekarang sudah jadi guru. Kita cut section dulu, kemudian kita lanjut nanti ke section yang kedua, membahas lebih dalam lagi tentang profesi guru. Uniwara Talk, ngobrol bareng Patriot. Cut section, langsung masuk.